Nah, masih di wawancara by Nyonya dan juga Shine with Marilyn. Nah, hari ini sekarang kita juga mau ngebahas tentang hal-hal yang menarik apa yang Cici Marilyn temuin di Austria. Hal-hal menarik ya, shock gitu kali ya, apa ya gitu. Pertama itu orang-orang di sini itu sangat sopan. Jadinya kalau kita jalan sama ya. Kalau kita jalan nih di jalanan gitu kan, kita nggak kenal tuh. Ada yang lewat, kita harus nge-greet. Servus, kalau nggak grüß Gott, kalau masih pagi bilangnya Guten Morgen kayak gitu. Iya, pasti kayak gitu. Kalau Indonesia juga kayak gitu kan? Pasti. Sama sih kalau di sini. Kalau kita nggak bahas tentang sopan ya itu sama, dan kalau menurut aku amazed banget sama orang-orang sini yang terbiasa. Kalau misalnya kita lagi minta tolong sesuatu, mereka akan selalu always bilang alsjeblieft, ya nggak sih? Kalau di sana apa ya? Please, apa itu? Please, alsjeblieft. Misalnya, can you do something, alsjeblieft, kayak gitu. Iya. Ya, alsjeblieft lah ibaratnya kayak gitu. Iya, alsjeblieft lah. Apalagi Kak, kalau di Australia nih, aku masih penasaran nih. Terus misalnya nih pas waktu itu aku kan pernah les nyetir ya untuk dapetin SIM di sini. Jam les yang pertama aku fail banyak banget. Serius? Iya, karena salah satunya adalah ada orang nyebrang, aku tetap aja langsung ngegas bus. Oh ya. Terus orang si trainernya itu yang ngajarin aku kan di sebelah aku ya. Itu tuh langsung dimarahin akunya, kamu kenapa asal ngegas gitu aja. Terus aku ngomong, kan itu mereka nyebrangnya nggak di zebra cross gitu. Tadi bukan salah kita dong ya kan. Kalau di zebra cross iya kita harus berhenti ya kan, karena ada juga sign ya, soalnya kan ada penyeberangan jalan gitu kan, ada penyeberangan jalan terus harus stop gitu. Kalau misalnya nggak di zebra cross ya harus, ya mereka yang harus inilah gitu, jiwa Indonesianya masih ada. Terus dia bilang kayak nggak boleh katanya, nggak boleh kayak gitu. Kalau ada yang nyebrang ya harus stop dimanapun mereka berada, kita harus prioritasin orang nyebrang gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan tiba-tiba kita udah mau tahu nih ya kita mau nyebrang gitu, itu mobil pasti udah pada stop. Oke. Ya, tapi aku nggak kebayang. Maksudnya kan Cici, ya aku notice juga gitu kan di YouTube-nya Cici. Kalau teman-teman cek Marilyn Villa itu ada Cici posting virtual drive gitu kan ya. Maksudnya kayak, seorang Indonesia gitu, nyetir di Austria kan gitu. Dan kalau aku di sini ya Ci, kalau aku boleh cerita gitu. Kamu gimana? Kan kalau kita tuh sekarang secara tempat nyetirnya aja gitu kan beda ya, ada di sebelah ya kan kayak gitu lah. Iya. Indonesia di sebelah kanan, di Eropa di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri gitu kan, dan itu yang pertama ya. Yang kedua itu kalau kita kan jalan biasanya sebelah kiri gitu ya, kalau sekarang sebelah kanan. Nah kalau aku jadinya waktu itu aku lagi naik sepeda. Gimana tuh? Mau kerja gitu kan, keluar rumah, terus habis itu kayak baru keluar rumah terus kayak gitu, karena belum, maksudnya kayak gue terbiasa untuk kagok ya gitu kan, tapi harusnya sebelah kanan, akhirnya aku putar balik gitu kan, yang kayak gue jadi lupa nih sebelah kiri apa sebelah kanan, kayak tiba-tiba auto stop gitu kan, atau kayak bener kayak gitu sih. Itu gimana? Ini di sana ya Ci? Ngomong. Wah, di sini itu gimana ya? Pertama kali aku nyetir tuh jadinya Rom itu bantuin aku untuk latihan pakai mobilnya. Jadi latihan dulu kan, terus dia dikasih speed limit itu harus benar-benar diperhatiin katanya, karena kalau enggak nanti ada radar box gitu. Di sini tuh ada radar box di mana-mana ya kan. Kena tilang ya. Iya, totalnya bulan depan dapat aja surat cinta dari Pak Polisi. Udah gitu. Mahal ya kan? Terus €100. Kali kena denda, dan itu udah nggak bisa ini lah ya, ibaratnya kayak nggak bisa dipungkiri. Foto-foto gitu kan, jadi kayak ada kamera kayak gitu. Dan terus habis itu ya kayak gitu jadinya
pas waktu itu udah latihan kan takut juga kan, soalnya kan kayak agak kagok juga tuh, grogi juga ya, harusnya nyetirnya biasa di kanan, di sini nyetirnya di kiri kayak gitu. Oke. Ya, terus jalannya di sini sempit, Jalan iya. kayak puncak ya, kayak Kalau puncak. teman-teman lihat juga, maksudnya kayak di video YouTube-nya itu bisa kebayang sih kan. Jadinya benar-benar pas gitu buat dua udah. Kalau Ya misalnya sama sih sebenarnya di sini juga ya. Kalau dipikir-pikir ya lebih kurang sama sih dan iya. Tapi kok di sini kita meleng sedikit nih udah jatuh ke jurang karena kan itu gunungan ngeri banget ya di sini soalnya ya temen-temen tahu juga ibaratnya kayak Belanda datar kan gitu jadi kayak iya. Kalau misalnya harus hati-hati sih di sini. Terus Kak, aku jadi di sini ya kalau misalnya kita ngebahas tentang culture shock ya di Belanda itu, di sini aku ada satu yang unik loh kalau menurut aku loh. Tapi nggak tahu sih. Ya. Apa tuh? Kebetulan rumahku kan deket sama supermarket gitu ya, kayak jalan 3 menit. Nah itu kalau di sini aku ya nggak tahu di tempat lain ya, itu keranjang tuh bisa aku bawa ke rumah loh Kak. Hah? Oh ya? Serius, keranjang Belanda. Oh, misalnya lihat salah satu postingan aku deh kalau nggak salah. Iya. Atau di YouTube gitu ya, YouTube aku gitu kan. Instagram ya. Itu keranjang belanjanya karena kan kadang maksudnya sender lagi kerja aku harus pergi gitu kan, harus Iya. Supermarket lah belanja mingguan ibaratnya kayak gitu kan. Terus ya gitu. Jadi kayak boleh dibawa ya udah gitu kan sambil botol apa segala macam dan berat kan. Iya benar-benar. Aku yang bawa, sender yang balik. Aku masih penasaran deh. Udah gitu keranjangnya itu gimana? Jadinya based on trust aja gitu atau mereka di koin misalnya mungkin? Iya pakai koin tapi sih pakai koin. Terlalu nggak berlaku lagi lah intinya kayak gitu dan based on trust berarti ya? Sama honesty ya? Iya sama honesty tapi biasanya ya orang-orang Belanda maksudnya kayak cukup bisa dipercaya lah ibaratnya kayak gitu. Jadi bikin kayak sender yang sore itu dia berbalikin lah ibaratnya ke si supermarket itu. Nah, Nesya, ada juga nih omongan nih ya. Kalau di Eropa, especially di Belanda, itu tuh katanya orang-orang pada tinggi-tinggi ya. Bener gak sih? Well, gimana ya? Kalau aku sih sejujurnya gitu ya, aku bilang memang orang-orang sini tinggi-tinggi banget. Ya? Banget, iya tinggi-tinggi banget. Huge ya? 50 gitu kan, terus temennya si Sandor kayak bener-bener tinggi-tinggi lah gitu kan. Tapi bentar ya Kak, coba aku sambil double check nih, bentar ya. Boleh, langsung. Oke, nah ini kalau aku lagi buka di Google, tallest people in the world. Nah, dia bilang kayak gini, the Netherlands is renowned for its tall population. Nah, surprisingly, the nation has tallest average height on earth. Jadi memang in average. Average-nya berapa? Kalau di sini average-nya 19 years old itu stance-nya 183. Itu average. Itu yang laki-laki. Kalau yang perempuan itu sekitar 19 tahun 172. Jadi kayak Sandra 180 lah ya ibaratnya kayak gitu. Tapi di sini bener-bener orangnya tinggi-tinggi sih. Kalau my god. Bisa kamu gimana kalau misalnya kemana-mana gitu? Kalau kami misalnya ketemu sama keluarga Sander ngobrol misalnya lagi berdiri ya di pesta gitu. Ya lah, pakai heels dong ya kan? Enggak ya. Tapi intinya ya kayak gitu sih kayak. Cuman ya apa ya? Ya oke lah ibaratnya maksudnya kayak mereka tinggi-tinggi dan kita yang gemes-gemes kecil-kecil menyeimbangkan lah ya. Tapi itu true sih, itu benar ya. Aku udah baca juga sih kayak gini. Oke, imut lah. Berarti mereka kan makanya suka sama orang Asia tuh karena imut ya. Terus imut. Kulitnya bagus juga ya kan. Mantep. Nah, kalau di sini itu ya, aku lihat rata-rata itu orang Austria itu ya. Dia paling nggak tahu sih, mereka tuh paling patuh ya sama instructions sama rules. Mereka tuh nurut sekali. Iya, misalnya hal kecil itu misalnya kita beli mie instan misalnya. Oke. Ya, di packaging itu kita
dibilangnya oke, harus direbus pakai air panas selama 2 menit aja. Beneran itu 2 menit dilakukan. Iya. Ya di sini berarti sama Kak. Soalnya makanya aku kalau di di kitchen itu harus ada timer. Gitu. Kalau kita orang Indonesia biasanya suka pakai perasaan gitu kan ya. Iya benar. Nah, ini kayak kalau itu kira-kira gitu aku kan. bisa bilang sama gitu ya. Iya dikira-kira. Iya. Kalau di sini ibaratnya ya kayak gitulah ya. Iya kayak mereka tuh stick to the rules banget. Terus aku kan nanya nih ke Rom, kok kalian tuh kayak stick to the rules banget ya? Mereka bilang, oh enggak, siapa bilang gitu. Siapa bilang katanya. Padahal mereka mungkin unconsciousness gitu kan. Iya. Kayaknya beda sih, maksudnya kayak orang-orang itu ya lebih inilah ya, maksudnya kayak ya ibarat kata kalau misalnya dibilang orang Belanda punctuality, gimana sih maksudnya kayak punctual gitu ya, in Europe. Punctual ya benar, on time banget. It's true gitu loh. Ya, on time. Iya kan, ibaratnya. Ya, benar. Dan ngomongin soal on time juga itu di sini di Vienna ya, menang the most punctual, the most on time transportation. Serius? Jadi Mantap banget. Jadi kalau misalnya di kereta kita bisa lihat di schedule-nya kan di website. Misalnya jam 1.13.00 kan, 12.59 itu udah dateng nih. Iya, jam 13.00 udah berhenti gitu. Sama sih di sini juga sama dan aku ya gitu. Kalau misalnya kita cerita tentang punctuality gitu kan, nah itu juga ya salah satu latihannya orang-orang di Eropa sih kalau menurut aku. Karena ibarat kata kalau misalnya kamu nggak on time di sini, kamu benar-benar ketinggalan kereta, which is you have to wait the next train and stuff gitu. Jadi in their daily life gitu. Jadi mereka memang sudah terbiasa gitu kan. Betul. Ya, mengikuti si schedule-nya itu, bahkan even in time ya, bukan on time ya. Iya, betul, in time, benar. Nggak ada rubber time ya di sini. Jam karet. Kita ya Indonesia sih sebenarnya, cuma ya kita yang pas kita udah di sini gitu kan ya. Iya. Anyway, aku juga kemarin ada titipan nih Kak, satu hal yang katanya sih ya mungkin bikin orang-orang penasaran juga, kalau di sini di Eropa itu parkirnya bayarnya mahal katanya. Kalau di mana Kak cerita? Ngomong-ngomong parkir kan ibaratnya kita masih nyambung juga nih sebenarnya kayak orang lebih banyak pakai transportasi kayak tren kayak gitu kan, public transportation daripada public transportation maksudnya, atau bus kayak gitu kan, daripada mungkin nyetir sendiri karena parkirnya juga lumayan mahal. Kalau kamu sendiri gimana di sana Kak? Berapa kira-kira kalau parkir? Aku di sini itu seingat aku 1 jam itu 1 euro. Serius? Ya, tapi kalau misalnya di mall, di toko-toko gitu biasanya gratis sih. Iya langsung gitu. Ya. Gratis. Oh gratis sama ya. Gratis bahasa Belanda juga sama loh, gratis. Ya, gratis. Bahasa kamu sama juga ya gratis ya? Ya, gratis. Kayaknya dari bahasa Latin kayak gitu. Oke. Karena kalau beli jujur ya, maksudnya kayak cerita tentang parkir gitu ya. Di Belanda gimana di Belanda? Kalau kita bahas di Indonesia dulu ya. Indonesia biasanya ibu udah vale kan, ya nggak sih? Iya, udah mewah ya. 50 100 banget. Iya kan, oke gitu. Iya. Kalau di sini ya memang sih ada juga ya beberapa supermarket yang kasih kayak 2 jam pertama gratis kayak gitu. Kalau di Amsterdam itu biasanya satu jamnya itu sekitar 5 euro. Kalau di Amsterdam. Nah, dan kalau di salah satu mall yang terkenal gitu, kayak aku ingat gitu ya, maksudnya ingat banget ya karena kayak gitu kan, dia charge 7 menit, setiap 7 menit 50 sen. Nah 50 itu sekitar 8.500. Jadi kalau misalnya 1 jam itu berarti sekitar 60-70 ribuan 1 jam. Jadi kalau di Indonesia kita parkir 2.000 aja masih suka. Bisa demo. Agak ini ya, maksudnya agak komplain gitu ya kalau di sini. Iya, komplain. Guys, dan itu berarti mereka kalau misalnya 7 menit di charge ya, itu berarti mereka maunya orang-orang ke mall beli apa yang mereka
perluin langsung pulang berarti. Atau ya kalau di sini kan lebih kayak lu kan bisa pergi pakai public transport, ibaratnya kayak gitu ya, maksudnya lebih public transport tuh udah nyaman banget. Kalau di sini kan bisa kayak segala sepeda, segala kucing, anjing, segala macem lah pokoknya bisa dibawa, ibaratnya kayak gitu. Iya. Kayak gitu sih kalau di sini. Nggak tahu sih di sana. Kalau di sini nggak sih kalau di sana? Gimana? Di Austria itu transportasinya gimana di sana? Di sini lumayan oke juga sih, lumayan nyaman sih ya. Jadinya kalau misalnya untuk transportasi kemanapun itu bisa di reach by bus. Kalau untuk di kota, antar per kota ya, itu biasanya pakai train, bisa pakai bus juga gitu. Dan schedule-nya itu bisa bisa di searching. Kalau misalnya parkir di tengah jalan gimana? Kamu bayar nggak? Parkir bayar tetap. Ada tempat kayak biasanya kayak ada pos ya, ada box gitu kan ya. Di sini juga kayak gitu. Sama kan kayak gitu. Hai teman-teman semuanya, nggak berasa nih waktunya akhirnya udah selesai juga. Kita di penghujung acara dari kolaborasi special edition yang pertama Between Shine with Merlin sama wawancaranya by Nyonya Belanda. Seru ya. Teman-teman, sebagai bukti supportnya teman-teman di kolaborasi kita hari ini ya Ci ya, supaya kita tambah semangat ya Ci. Mereka harus ngapain Ci? Jangan lupa subscribe dan juga komen dan juga jangan lupa di like ya. If you guys enjoy our video, our Shine with Merlin and wawancara by Nyonya Belanda. Nah, buat teman-teman juga yang mau kenal sama Cici Merlin atau mau lihatlah video-video kerennya Cici Merlin, teman-teman boleh visit ke sini. Cici Merlin punya punya YouTube channel. Dan juga kalau mau kepoin ya kan adventure seru dan jalan-jalannya Nyonya Belanda, ayo langsung di subscribe. Jangan lupa, don't forget. And demikian dulu dari kita berdua di kolaborasi hari ini. And